Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, haqqa tuqatih. Karena dengan ketakwaanlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seorang hamba. Karena dengan ketakwaanlah Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seorang hamba. Di hadapan Allah tidak lagi bermakna harta, pangkat, dan jabatan kita, selain mereka yang membawa bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah ayat yang kedua Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan aku bersumpah demi jiwa-jiwa yang selalu menyesali diri. Para ulama sepakat pada saat menafsirkan ayat ini mengatakan bahwasannya kondisi manusia kelak pada hari kiamat ada di antara golongan orang-orang yang menyesali diri mereka sendiri. Sampai digambarkan oleh ayat-ayat yang lain, ya laitani kuntu turaba. Bahkan di dalam ayat lain lagi mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Itulah saat-saat, itulah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada manusia, sampai Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah dengan ayat yang tadi, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Padasanya manusia ada berada di dalam sebagian di antara mereka ada orang-orang yang menyesali diri. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesali diri mereka sendiri pada saat tidak ada lagi amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat tidak ada lagi sesuatu yang bermanfaat, pada saat seseorang sudah berada di dalam penghisaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tiada lain yang bisa kita lakukan saat ini adalah supaya kita tidak tergolongkan orang-orang yang menyesali diri kelak pada hari yaumul hisab. Maka yang harus kita lakukan adalah muhasabah dan muaqabah. Kita memuhasabah diri kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam orang-orang yang menyesali diri karena tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terus bisa memperbaiki amal perbuatan kita. Kita mengevaluasi diri kita, sudah sejauh mana kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau ada seorang pedagang manakala mereka tutup usaha mereka berhenti usaha mereka melakukan evaluasi. Apalagi dengan diri kita yang kelak akan dihadapkan dengan sebuah peristiwa yang maha dahsyat.
maka tiada lain saat ini yang kita lakukan adalah kita memuhasabah diri kita. Sampai ada perkataan para ulama yang mengatakan, la yakunu 'abdun minal muttaqin hatta yuhasiba nafsahu asyaddu min muhasibati sariqihi. Tidaklah dikatakan seorang hamba, seorang abdi yang bertakwa sehingga hatta yuhasiba nafsahu, sehingga dia memuhasabah dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri, asyaddu min muhasibati sariqihi, ya, lebih daripada menghitung-hitung atau memuhasabah diri orang lain. Kadang kita di grup gemar menceritakan kesalahan orang lain, gemar mengkritik orang lain, gemar mencela orang lain. Padahal bagi orang yang bertakwa, dia akan lebih berat, dia akan lebih sibuk memuhasabah diri mereka sendiri. Jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang ya laitani kuntu turaba, ya Allah kembalikan saya kepada kehidupan yang dulu yang telah saya tinggalkan. Kenapa? Karena kita tidak memuhasabah. Kita muhasabah ucapan kita yang sering menyakiti orang lain. Kita muhasabah tangan kita yang sering menyakiti orang lain. Kita memuhasabah amal kita yang kurang kepada Allah. Kita memuhasabah sholat kita yang tidak benar. Kita memuhasabah kekikiran diri kita. Sebelum pada saat itu tidak ada lagi gunanya muhasabah kita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Pada saat tidak ada lagi gunanya muhasabah kita kelak di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya adalah dengan mu'aqabah, dengan kita menebus kesalahan kita. Manakala Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia terlena dengan ladang yang dia miliki sampai lupa ketinggalan sholat berjamaah. Apa yang dia lakukan? Dia menginfakkan hartanya, dia menginfakkan kebunnya. Hal itu bukan sesuatu yang memang bukan yang wajib, dan itu juga bukan sesuatu yang berlebihan. Tapi manakala dasar nilai ketakwaan sudah tumbuh di dalam dirinya, hal yang sepele pun, hal yang sudah dibiasa dilakukan sebagai amalan besar, manakala ditinggalkan ada sebuah penyesalan yang luar biasa. Maka beliau memu'aqabah, beliau menjadikan kafarat atas kelalaian yang dia lakukan, menggantinya dengan amalan-amalan soleh. Hal senada disangat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan sebuah fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim, mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka segera beristighfar kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Salah satu mungkin di antara sebagai wasilah kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap sebuah amalan yang kita lakukan adalah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya dengan tadi, kita menjadikan kafarat, mengiringi keburukan yang kita lakukan itu dengan amalan-amalan soleh. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak kembali atas dosa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, kemudian sesungguhnya mereka itu adalah mengetahui. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, itulah yang bisa kita lakukan manakala kita supaya tidak tergolong kepada orang-orang yang menyesali diri kita. Dua hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah memuhasabah, mengevaluasi diri kita, menghitung-hitung keburukan kita, menghitung-hitung kejelekan kita, menghitung-hitung kemaksiatan kita. Kenapa? Supaya kita segera kembali kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan kafarat atas dosa-dosa yang kita lakukan, mengiringi keburukan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil ayatil Qur'anil azim.